Kalau gue susah banget 1 hari aja nggak keluar. Beda banget ya manusia ya. Kayak gue 1 hari nih harus di rumah nih, kayak nggak bisa. Biasanya tuh jam kalau siang ya siang gue di rumah gitu ya, karena gue ngerti lah kan kalau siang kan kadang orang aktivitas apa gitu kan. Halo battery mau keluar, mau ngajak cabut juga mau ngajak siapa gitu loh ya kan. Ya udah gue di rumah, misalnya kayak bikin konten, beres-beres rumah atau apa. Tapi nih kalau di jam 7 malam gitu, gue udah kayak ini, gue kayak cacing kepanasan, menggeliat gue di kamar gue kayak ngapain ya. Gue mulai chat temen pertama yang gue chat, di mana we? Teng Kayak gitu, di mana? Deng. Biasanya udah kasih kode gitu tuh. Oh misalnya dia nggak bisa nih, gue chat temen gue tuh lagi, Timi, di mana Tim? Oh, lu tipe-tipe orang yang ngeharas kesendirian orang gitu ya? Gue cari mereka. Gue kayak acaranya apa nih malam ini gitu kan. Terus kalau misalnya bener-bener nggak ada banget. Terus gue kayak bener-bener pengen keluar banget. Gue pernah yuk yang kayak ke live house gading gitu. Sendiri. Gila. Duduk gue di bar, minum. Cari teman baru Ya. Ntar bartendernya gue ajak ngobrol. Ntar orang sebelah gue nih gue ajak ngobrol. Gak bisa gue bayangin sih. Orang gue pernah di live house gading. Datang gue datang naik motor. Gue nyetir motor. Gue pikir sendiri lah, deket cepet. 10 menitan gue nyampe kan naik motor. Gue parkir. Duduk di bar. Gue beli 1 soju, 1 bir. Gue minum. Ya kan sambil nikmatin musik, ngeliatin orang-orang gitu kan. Di sebelah gue ada om-om. Tua. Ternyata dia udah umur 57 tahun. Sendiri juga. Dia sendiri juga. Sebelah kanan gue nih. Terus dia nanya gue, minum apa kamu? Dia bilang, oh soju bir om ini. Om minum apa? Dia minum Guinness gitu. Udah ke botol ketiga gitu dia minum Guinness. Terus ngobrol. Di sebelah kiri gue ada cowok juga, berumur 20, sendiri juga, cowok. Ternyata sebelah gue nih, dia tahu gue gara-gara gue tuh main badminton sama temen dia. Dia kayak, lu ini ya, lu kenal si ini gak gini-gini? Kenal. Oh iya, soalnya gini-gini lah, kenal kan. Kita bertiga yuk, sampai dia mabok, ngobrol bertiga, joget-joget bertiga. Kayak ada jam-jamnya balik nih ke lari live house. Pulang tiga-tiganya naik motor. Sendiri-sendiri. Emang tujuannya sama? Gue kira gue bilang tujuannya sama ternyata. Gue pikir siapa kayak gitu, ada yang bawa mobil juga atau apa, balik itu kan. Balik jalan tiga-tiga ke parkiran motor. Gue bilang tiga-tiga datang sendiri naik motor tiga-tiganya. Gue nanya, om sendirian doang? Iya, saya emang kadang kalau lagi nggak ada apa saya suka sendiri kesini. Gue nanya satu lagi temen dia kan, lu kenapa ya bro? Mana teman-teman lu? Gue bilang, lu kenapa sendiri? Tadi gue udah ngajakin, temen gue pada nggak bisa semua. Sama kayak lu. Ketemu jenisnya. Gila banget, nggak jelas. Gue bilang beda banget. Itu yang kemarin lu di Jepang aja yang lu minum. Iya. Orang udah pada kecapean guys, dia pergi minum. Jalan-jalan bar hopping sendiri, temennya banyak kan. Aneh banget. Gue di Osaka. Gue kemarin yang di Osaka. Dulu tuh Di Osaka itu ya? ya, jadi ceritanya tuh kan pada pergi ke Universal Studio kan. Pergi ke Universal Studio. Terus mereka tuh cuman yang nggak ikut pergi tuh cuman gue masih YB. Gue masih Mas nih berdua, gue nggak ikut. Nah, sama lo tuh gue sore udah jalan sama si Mas. Sama si Mas tuh gue jalan keliling-keliling. Terus kayak ke toko vinil lah, terus jalan-jalan apa. Akhirnya jam 6 sore kita ngebir di bar tuh berdua. Ngebir apa kan ada tuh di live stream juga, ada dia nge-live kan. Terus balik. Abis jalan balik, moodnya langsung berubah. Gue berdua doang nih di Airbnb nih. Oh, yang di bad mood ya? Wah, nggak jelas, nggak ada angin, nggak ada hujan, mood berubah. Diem sendirian. Gue juga mau ngomong orangnya lagi diem gitu, diajak ngomong nggak jawab. Yaudah gue nonton ya. Gue kan bawa laptop kan, gue buka tuh gue nonton. Gue udah bosen. Akhirnya malaman lo orang balik kan, nyusul kan. Yang gue bilang,
gue tidur dulu Ger, ntar kalau pengen ini bangunin aja jam 9 tuh. Soalnya kan kita ngomong kan kayak yaudah malam mau cabut lagi gak? Kan gitu kan. Tapi kan kayak lo orang capek gitu kan. Abis jalan-jalan tuh guys. Habis jalan-jalan soalnya Capek pada banget. rame pada capek balik. Yaudahlah pada tidur. Gua akhirnya kayak gua ini mau ajak cabut nggak bisa. Si Mas juga lagi bete. Gue bilang, udah dah gue cabut sendiri aja deh. Gue jalan lah sendiri kan. Dia bangunin gue dulu guys, tapi gue gak sadar. Gue udah bangunin Yuka, tapi Yuka bener-bener udah tepar banget. Tapi emang capek banget, emang hari itu gue ngerti lah, capek lah. Udah tuh, gue literally jalan sendiri. Kalau kalian tahu, gue di Osaka, gue ke Dotonbori lah. Gue ke Dotonbori, gue jalan sendiri. Itu malam tuh, jam 11 malam gitu. Gue jalan sendiri. Terus, gue bertemu dengan orang... Negara mana Ger, inget gak? Yang pertama ini, dia orang US. Orang US sih. Dia orang US. Tapi dia aslinya ini orang Jamaika. Tapi dia emang orang US. Ya kan? Ngobrol lah gua. Set ngobrol. Terus dia panggil gua, "Sini, Bro," dia bilang gitu kan. "Gabung," dia bilang. Atau langsung welcome. Ini di tengah jalan. Ini di tengah jalan. Di tengah jalan. Terus gue nanya ke mereka bertiga, gue nanya, "Ini lo orang bertiga emang temenan?" "Kagak, kita juga baru ketemu di sini," dia bilang. Ketemu jenisnya lagi ya. Orang hitam, International edition nih. satu orang hitam, US. dua orang Eropa, orang kulit putih, Oke. satu orang Belgium, satu lagi orang Scotland kalau nggak salah, kayak gitulah. Oke. Udah tuh bertiga, berempat. Akhirnya kayak Pertemanan macam apa ini? Orang lihat aja. Bang, Satu Asian nih. satu Asian, dua orang Europe, satu orang hitam gitu kan. Set. US aja. Satunya US. Terus kayak ngeri banget. nah, akhirnya kan gue nanya, dia nanya ke gue kayak, "Ayo drink," gue bilang kayak, "Ya drink, let's go." Gue bilang kayak, "Let's go to 7-Eleven." Kayak kita ngomongin Jepang lah, kita ngomong kayak Jepang tuh seru banget gitu-gitu. Yeah. Terus kayak ini dibilang, si orang US bilang kayak, "Nih lo harus coba nih Strong Zero." Strong Zero. Terus gue bilang kayak, "Bro," gue bilang, "ini minuman gue, bro." Gue bilang, "Ayo kita beli." Akhirnya kita pergi berempat ke 7-Eleven, Eki, welcome. beli Strong Zero Strong Zero. 500 ml gitu. Nah, Minum. Terus cari klub. Gue bilang, "Kemana nih?" Ada planningnya. Bilang, "Kita emang lu orang mau kemana nih?" Dia bilang, "Gue nggak tahu sih. Kita kayak jalan juga emang mau have fun aja gitu." Bilang, Nah. cobain. Terus gue bilang, "Ada nih rekomendasi." Gue yang kasih tempat, namanya Gala nih, gue bilang. Oh, yang kita pergi. Iya, yang kita pergi. Tapi kan gue udah pergi sebelumnya kan. Iya, Nah, tapi kan kita lantai 2. kita lantai 2-nya kan. Gue kan lantai bawah kan. Gue bilang, "Coba nih Gala." Gue bilang, "Gala oke nih." Gue bilang. Gue nanya, "Lu udah pernah belum ke Gala?" Pada belum pernah. Gue bilang, "Let's go." Gue bilang. This is the right Masuk time. nih. Jadi IGL lu ya. Apa? In-game leader lu ya. Leader. Shot callernya Gary tetap. Gue bilang, "Deh, ayo deh." Gue bilang, "Nih coba nih. Ini kayak bagus nih jalan." Gue buka Gmaps, jalan tuh berempat. Set, masuk. Emang masuknya free entry gitu. Terus di dalam si orang hitam beliin kita 4 gelas bir. Dia traktir nih. Ditraktir gua. Random banget ya. Dia pesen 4, terus dia kayak cheers guys, minum kan. Nah, jadi tuh di bar itu ternyata barnya tuh di lantai satunya itu tuh emang modelannya nggak ada kursi. Cuman ada 3 meja panjang. Panjangnya panjang kayak dari ujung sana ke TV. Kayak panjang 3 gitu, 2, Iya. 3 gitu. Emang semuanya orang ya udah mingle aja gitu. Tapi di atas mejanya kadang suka ada strippernya, joget-joget dancer. jalan. Bukan stripper, sorry, dancer lah. oh dancer. Ya, dancer gitu lah, bukan yang kayak bugil-bugil itu nggak. Udah tuh, terus kayak minum. Akhirnya gue udah mulai bisa sama mereka. Gue main sama orang lain. Sama orang mana lagi? Gue nggak tahu, gue udah lupa, gue udah mabok. Gue main itu loh yang ditumpuk-tumpuk gitu loh, yang Ya. kayak lo mesti cabut satu. Jenggo, Jenggo. Udah gue main Jenga, terus kayak minuman gue udah habis. Main Jenga, gue inget tuh. Jadi gue main sama orang yang gak kenal juga. Gue udah gak tau mereka di mana karena mereka udah mencar-mencar juga. Oh. Ada yang satu lagi main biliar, ada yang satu si orangnya sudah berteman sama grup lain lagi. Guanya udah main Jenga sama orang baru lagi, kayak gitu. Gila.
Gila banget. Gila, udah gue main Jenga, terus gue udah terlalu mabok. Akhirnya gue kayak anjing balik gitu. Wah, gue sempet chat temen gue. Temen gue di Jakarta tapi ada nasihatin gue chat. Gue bilang, tim tolong gue bilang, gue nggak tahu gue di mana. Dia bilang binatang aja. Jauh. Gue mabok banget. Terus gue akhirnya kayak, aduh gue balik deh gitu kan. Jalan balik. Pas gue lagi jalan balik, gue ketemu Dongki. Belanja lo. Dongki. Lu lihat foto nih, gue siapa? Toko. Ini toko. Toko oleh-oleh sana. Dia kayak toko oleh-oleh, dia jual semua, Ju. Nah. Apapun dia jual, dari snack sampai koper apa semua yang lu butuhin, Ya, pokoknya, pokoknya ya. toko gitulah. Oke. Di Dongki gue foto kayak gini sebenarnya. Sampai foto sendiri gue. Nggak jelas ini pecah banget. Ke toko. Toko oleh-oleh gitu guys, jadi Dongki itu. Ya, Dongki itu toko. Nah, gue foto begini di Dongki. Itu lu foto sendiri ya? Foto sendiri. Gelo. Dia sempat foto lo. Gue foto gini guys di Dongki. Tuh. Toko gitu dia. Lost in Osaka ya. Losin Osaka. Baru lu balik tuh. Gue kayak taruh kamera, gue kayak gue foto aja. Terus gue balik, udah gue tidur, pulang. Nah, itu dari perspektif dia nih guys. Yeay. Nih dari perspektif gua nih. Hari itu gua habis jalan di daerah apa? Disney ya? Bukan Universal Studio. Universal Studio. Lu kan dari Universal. Capek banget lah guys. Intinya itu orang mereka tuh pengen sampai jam 10 malam, jam 9 malam. Sedangkan gue jam 8, jam 7 tuh udah capek. Akhirnya gue jalan balik duluan sama Kristi karena udah gak kuat kaki gue. Oh ya, lu sama Kitty duluan nih. Ya kan balik, gue ke ruang tamu ada Gary sama Mas YB. Cuma Mas YB waktu gue panggil, Mas, aman nggak? Udah beda dulu. Udah. Beda nih, gue bilang. Udahlah, gue milih sofa aja deh. Gary masih ngomong, mau ntar malam bar hopping nggak? Mau cabut? Gue bilang iya ntar bangunin aja Ger kalau misalkan mau cabut, ya kan? Gue tidur dulu. Bangun jam 10 pagi. 10 pagi. Baru Tapi di antara subuh itu ada sebuah kejadian yang gue ingat di kuping gue. Ada yang teriak, Gary, gila lu ya. Malam itu tuh. Gary gila lu ya. Ada suara Mas Reja teriak di kuping gue, di mimpi gue. Kenapa tuh? Gue bilang kan. Kenapa diteriakin si Gary? Cuma gue lanjut tidur. Pak Haji malam. Nah, ternyata pagi-pagi gue cek WA ada malam video. Ajul aman Pak Haji, Ajul aman. Ajul aman. Ini lanjutan cerita Gary guys yang mabok banget itu, ya. Jadi di ruangan Airbnb Jepang tuh biasa ada satu tempat ruangan kecil yang buat naruh selimut segala macem, tapi lagi kosong. Storage room ya? Storage room. Si A masuk ke celana, kencing dari sana. Lagi begini video ini, Bukan toilet aja. lagi gini. Terus Mas Reja, woi, ngapain lu Gary? Dia nengok, tenang. Itu masih ada videonya lagi. Tenang. Katanya, tenang gimana? Lu kencingin. Apa yang tenang banget? Di situ lu baru deng, lu sadar ya di situ. Terus gue udah gue anjing, bukan toilet. Tapi tenang nggak? Buset, thank you Pak Haji. Pak Haji gokil. Thank you Pak Haji Putra, thank you. Dari situ tuh gue melek, gue langsung ke toilet guys, gue langsung bersihin. Gue langsung ambil anduk, basahin, gue langsung tanggung jawab, gue langsung lapin, gue bersihin semua. Pagi-pagi udah gak ada jejak gitu guys. Ada aja. Lagi tidur gue denger kenapa Gary diteriakin, kata gue. Ternyata pagi-pagi ada barang bukti guys. Tapi Juan sama tipenya sama gue, Ger. Gak usah ekstrovert lu. Kalau lu kan udah sampai di titik lu bingung kan, kok orang gak punya teman sih? Lu bingung gak kadang? Ngerti sih gua. Ngerti, lo ada ngertinya juga? Gue ngerti. Karena bokap gua orang introvert. Oh, bokap lu introvert. Bokap gua sangat introvert. Gitu. Temennya cuma kayak 1-2 orang gitu. Udah.
Terus lu sadar kalau misalkan lu bisa mingling dengan gampang itu dari kapan? Skill itu kan skill kan? Iya, itu skill. Dan harusnya lu sadar kan lu punya skill Itu itu. gua sadar sebenarnya dari SMA. Martin welcome. Dari SMA gua merasa kayak jadi gua SMA tuh main sama 2 circle. Oh. Cowok-cowok semua nih. Tapi kayak yang satu ini circle anak nongkrong, yang satu lagi ini circle gamer. Circle gamer, main warnet apa gitu. Nah, WS tuh di circle gamer ini nih. Nah, gue tuh main sama dua-duanya. Gue selalu mikirin gimana. Kadang gue suka kalau weekend SMA nih mau cabut, gue bingung karena dua-duanya ngajak gue cabut. Nah, Kayak gue harus cabut Yang sama yang mana? mana nih? Dua-duanya ngajak gue cabut. Misalnya kayak dulu zaman SMA tuh, dua-duanya masih mainnya ke PIK nih misalnya nih. PIK tuh masih nggak kayak sekarang gitu loh, masih kosong banget gitu loh. ya. Kalau kalian tahu nih yang generasi lama tuh PIK zaman Hobbs and Malt dulu namanya. Waduh. Wah, zaman Hobbs and Malt tuh. Ada yang tahu Hobbs and Malt di sini? Nah, pokoknya gitulah. Hobbs and Malt. Nah, terus kayak akhirnya tuh gue berusaha untuk menyatukan kedua circle itu. circle ini. Gue satukan dengan alkohol. Dari dulu lah. Udah dari dulu, guys. Itu gue satukan dengan alkohol tuh. Tahu udah tutup ya zaman Hobbs and Malt PIK dulu tuh. Nah, itu gue jadul banget bro, iya udah lama banget. Itu zaman gue SMA tuh. Itu gue satuin dengan alkohol, main bareng lah. Nah, gue mulai mengasah skill itu waktu gue di Bali. Waktu lu kerja di sana. Waktu gue kerja di Bali. Oke, ini sekarang cuma tinggal gue sama Gary. Yang ini nih, Oh, ini nih. Oke, yang di bar. cuma gue sama Gary nih. Sisanya lagi di Universal Studio. Kita lagi di Irish Bar nih berdua nih. Paling banter itu dua rasa kita. Oke, sampai berapa nih? Rokok. Kita harus sampai. Iya kan? Tinggal lama dari sini bad mood dia. Nah, balik, abis ini sini balik. Kok kenapa nih? Coba berkopi. Nah, bar hopping nih. Udah Iya. mulai. Kan Udah dulu mulai. Masih sore-sore itu, masih jam 6 sore. Udah itu. mulai. Bar hopping yang bakal dilaksanakan sama Iya, gue udah bilang ini- orang Scotland. Gue nggak mikir ini bakal balik soalnya. Gue mikir kayak, oh dari sini kita mau bakal lanjut terus nih, bakal minum terus nih sampai lanjut nih. Taunya dia mau balik. Ya udahlah, gue balik dulu dah. Abas welcome. Lu bayangin guys, akhir-akhirnya bar hoppingnya sama orang Scotland, Belgia, Nih guys, kalau kalian nggak percaya nih, US, ini gue foto dari belakang mereka nih. Satu nih orang sama Jamaika. Jamaika, lo liatnya rambutnya ada digimbal-gimbal gitu tuh. Kontrol ya. Kontrol. Kontrol, bener kan kontrol? Ya kontrol betul. Tuh, Ah. tuh, nih. Ini dua nih. Ngeri banget. Satunya sebelah gua lagi ngobrol. Oh. Mercy of Ghost. 917 welcome. Beneran guys, cerita dia mah gak bohong. Bener. Nah, terus Oh, dia emang saya seperti itu. pas di Bali tuh gue mengasah skill gue lagi. Karena di Bali itu dulu gue setiap hari Kamis itu ada acara University Night di Sky Garden. Oh, University Night ya. Iya. Kalau kalian masih tahu zaman Sky Garden Bali. Zaman Sky Garden Bali itu dulu ada University Night. Setiap hari Kamis, kalau datang bawa kartu tanda mahasiswa dari jam 9 sampai jam 10 malam itu free entry plus free flow drink, lo bayangin. Sejam ya, literally datang cuma naik motor, nggak bawa apa-apa. Masuk gratis, minum gratis. Di situ hadir gua. Gua masuk. Gua kalau pergi sama temen gua, biasa kayak berdua atau nggak bertiga. Tapi temen gua dari misalnya berdua dia pergi nih ya, atau bertiga nih, dua orang ini nggak minum. Karena dua orang ini muslim dua-duanya. Respect. Mereka nggak minum. Mereka ini datang karena mereka mau datang satu buat have fun. Yang kedua ngejar hadiah. Oh, udah hadiah. Ada hadiah. Hadiah apa? Nah, setiap hari Kamis jam Diantar nggak sih jatuhnya? setiap hari Kamis Mau diantar, mau jam setengah diantar nggak 3. Jadi lu tuh jam 9 sampai jam 10 datang. Itu lu absen. Lu ada kartunya tuh. Kayak kartu mahasiswa Sky Garden. Oh, udah gitu. Ada. Dah, Gila banget. Aneh banget. lu absen. Kalau lu absen, nama lu ini terdaftar untuk memenangkan hadiah. Setiap minggunya akan ada 10 pemenang. Lu akan dapat botol sama free table Botol sama free table. buat minggu depan. Ih, menarik banget. Ada 10. Nah, temen gua ini yang mereka incer bukan itu. Nah, hadiah itu diundi tuh jam 2 sampai jam setengah 3. Ya antara jam segitu lah diundi. Jadi setiap jam 2 jam setengah 3 ini ntar di absen tuh. Misalnya kayak anak
anak Udayana mana suaranya gitu. Oh, Kayak gitu. iya. Anak STP Bali mana kayak gitu-gitu, ya kan. Nah, terus setiap akhir bulan dari 10 orang pemenang yang setiap minggunya berarti ada 30 orang kan. Itu diundi lagi. Oh, door prize dalam door prize. Door prize. Juara 3 waktu itu dapet Samsung S6. Oh, Juara 3. Juara 2 Honda Revo. Motor. gila hadiahnya gede-gedean amat. Iya. Gede banget. Juara 1 25 juta cash. Berarti lu cuma perlu dateng hadir buat party. Lu difasilitasi ya, nggak keluar duit. Bahkan bisa dapat hadiah ya kan. Gua nggak pernah tertarik sama hadiahnya. Lu gak mau free flow-nya. Gua kayak datang kayak nggak mungkin menang lah kayak gini. Iya. Mana mungkin sih gua menang gitu kan. Temen gua nih 2 orang konsisten datang terus. Ada sekali di mana gua nih beda cerita nih ya. Karena gua saking seringnya, ada sekali tuh gua dari jam 6 sore gua udah di Legian. Gue dekat Sky Garden. Dekat Sky Garden di Indomaret dulu. Indomaret sebelah Sky Garden. Sebelah Tugu tuh dulu ada Indomaret gede. Sky Garden kan sekarang udah lagi udah sepi kan. Di Indomaret kita mau ke acara itu jam 9 masuk. Tapi kita kalau balik tuh ke Jimbaran, lumayan jauh. Jadi kita kayak udah nunggu sini aja. Daripada kita balik lagi ntar kesini lagi gitu kan. Kita nunggu sini aja. Gue nongkrong di Indomaret. Gue cuma berdua sama temen gue. Ini nongkrong. Meja penuh. 2 orang dari yang salah satu itu yang nyari bounty hunter. Iya, Bounty Hunter itu. Ini teman-teman sohib gue nih. Iya. Namanya Simus adalah. Simus. Terus meja penuh. Semua penuh karena emang outdoornya nggak banyak tempat gitu kan. Terus kayak ada satu meja isinya 4 kursi. 2-nya keisi. Mingling lagi, jangan-jangan gue capek banget nih. Satu orang Spanyol, Jangan bilang lu mingling lagi. satu orang Inggris berdua nih. Gak mungkin lu ngobrol dong. Ya? Gak mungkin ngobrol dong. Kok masuk? Masuk. Gue bilang, "Bro, can I sit here?" Gue bilang. Ya, sure gitu kan. Duduklah gue berdua. Temen gue ini sebenarnya nggak usah, temen gue orang nggak Inggrisnya jelek. Simus nih jelek Inggrisnya, tapi dia ngerti lah. Orang ngomong dia ngerti gitu. Duduklah gue di sana kan, gue ngobrol. Dia nanya gue, kayak lo dari mana? Bla 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 bla. Lo ngapain di Bali? Gue bilang gue kerja. Gue lagi kerja di Bali gini-gini. Gue lagi day off nih. Gue bilang hari ini. Makanya gue kayak, ini gue mau ke Sky Garden nih. Gue bilang gitu-gitu kan. Terus kayak gue ngomong berempat nih, wah cita-cita dia bilang kayak, oh lo orang Indonesia gini-gini, ajarin kita bahasa jorok dong, dia bilang, bahasa kotor. Gue ajarin. Kata pertama yang terpikir di saat orang pengen belajar bahasa jorok Indonesia apa? Dia nanya ke gua, enggak, dia nanya dulu. Nanya dulu. Pus, what's in Indonesia? Pus, dia bilang. Gue bilang, emang. Si Spanyol, dia teriak. Bilang orang, bro, gue bilang Santai. sembarangan aja mulutnya gitu kan. Udah tuh, gue ajarin lagi gitu kan. Gue ajarin, akhirnya kita seru banget tuh berempat, ketawa-ketawa gitu kan. Terus di Indomaret ada masuk 2 orang, cowok sama cewek. Masuk di dalam nih. Habis masuk, belanja keluar, gak ada kursi. Si Spanyol Come join us. Dia tarik kursi kosong, gue duduk berenam. Aneh banget. Seru tapi aneh, gue bisa. Gue duduk berenam. Lu tau gak akhirnya apa? Akhirnya semua orang yang di Indomaret, semua, jadi ada 5 meja gitu sana. Udah nggak pisah-pisah. Jadi satu circle gede, duduk melingkar gitu. Bikin komunitas gitu. Inisiasinya dari lu ya. Dari situ tuh, literally satu Indomaret semua duduk udah kayak, udah kita gabung melingkar semua. Pegang bir semuanya. Kan dulu di Indomaret, emang di Indomaret kan jual bir gitu kan. Jual bir terus kayak ngebir, set, motor. Akhirnya kayak udah apa, yuk cabut. Sky Garden bareng. Tapi nggak semua, cuman gua sama dia doang. Backstory nih, balik lagi ke cerita ke Simus. Party dong, udah dong masuk. Sekarang ya kan gue minum seperti biasa gitu kan. Gue minum. Terus kadang tuh gue udah capek nunggu sampai jam 2:30 gitu. Nah Simus nih nungguin karena emang objektif dia datang ke sana tuh Undian tadi. undian itu. Ya dia kadang ya joget-joget apa, kadang apa ya biasalah party apa gitu kan. Kalau gua objektif gua cuman gua ambil minum, terus gua ke rooftopnya di atas, gua duduk.
gue nggak joget-joget gitu. Oh. Gue tuh di atas. Vibing aja lo. Santai aja, gue ngecil, duduk, kayak apa, main handphone, sebat gitu-gitu kan. Terus udah nih, gue jam 1-an, gue udah nggak tahan, gue turun ke bawah duluan, gue chat si Mus, gue bilang, Mus, aing keluar tipanya, gue keluar duluan, gue bilang. Oh, orang Sunda. Orang Sunda, orang Bandung. Sunda, si Mus. Terus kayak gue bilang kayak, oh aing dagoan di luar gitu kan, gue nunggu di luar, gue nunggu di luar, dia nih nggak enak sama gue, kayak dia tuh jadi kayak gue tuh jadi nungguin dia gitu loh. Iya. Kayak gue tuh udah mau pulang sebenarnya, cuman gara-gara gue masih nungguin dia, ya udah lu nggak apa, gue bilang nggak apa-apa, lu nungguin aja dulu undian gitu kan. Akhirnya udah tuh, akhirnya si Mus cabut sebelum undian disebut, dia pulang. Akhirnya dia bilang, kok ayo balik kok, dia bilang. Ya udah Mus, nggak apa-apa nih, balik. Ya udah balik, set balik. Besok siang si Mus dapat SMS dari Sky Garden. Kalau misalnya dia kemarin namanya disebut, tapi nggak ada. Dia dapat undian botol, menang. Nah terus ada kakak kelas gue juga yang kemarin malam di Sky Garden juga bilang gitu kayak, Mus anjing, nama Sia kemarin disebut, gelo gitu-gitu kan, kayak gitu kan. Dia kayak, anjing, kok, mestinya kemarin menang anjing, bilang gitu-gitu kan. Ya. Gue jadi gak enak kan. Padahal sebenarnya dia nggak nyari botolnya gitu loh. Dia nggak nyari botol dan sofanya. Dia kalau ada sofa ada botolnya dapet nih, dia bakal ngasih gue juga karena dia nggak minum gitu loh. Tapi kan dopaminnya kan. Iya kan seneng gitu kan. Terus kayak akhirnya kayak ya udahlah, mungkin bukan rezeki kata dia. Ya udah emang bukan rezekinya. Ini kelas banget lo. Ya kan gila. bukan rezeki lah dia bilang. Ya udah. H-1 sebelum Kamis minggu depan. Jadi Kamis minggu depan ini akhir bulan. Undian yang grand big prize banget. nih, Grand prize. Hari Rabunya. Berarti nama si Mus masuk dong? Nah, hari Rabu itu dia di-chat sama orang Sky Garden. Masuk dong harusnya. Kak, dateng ya Kamis ini, dia bilang. Karena maksudnya kayak walaupun oke minggu lalu emang gak dapet hadiah botolnya kan, soalnya kakak gak dateng. Cuma namanya masih masuk ikut undian akhir bulan. Dia bilang, dikasih tau suruh dateng. Oke, gue dateng lagi sama dia. Kali ini gue tungguin. Perbandingannya bentar. Perbandingannya itu 30 yang menang dicari 10 kan? Jadi setiap minggunya ada 10 orang yang menang. Nah, dia aja dapat botol. Nah, dari 10, 3 minggu, di minggu keempat Ya, 30 itu kan? 30 orang ini diundi. Jadi cari 3 pemenang dari 30 orang. Oke, 1 banding 10 lah berarti? Iya, 1 banding 10. Udah nih, set. Nongkrong. Kali ini gue tungguin. Gue temenin dah. Nih, hadiah akhir bulan, siapa tau rezeki lu, gue bilang gitu kan. Udah gue tungguin sampai 2:30. Gue yang kayak, kok turun kok, udah mau undian ya gue. Ayo, dia manggil call gitu. Padahal seumuran gitu kan. Terus kayak udah ayo turun. Set, tungguin. Untuk pemenang nomor 3 siapa gitu. Nomor 2 Honda Revo siapa? Stuck. Nggak dapet gitu kan. Nomor 1 Firly Firdiansyah. Gue bilang anjing. Gue bilang si Mus Menang lagi. Nomor 1 tuh ya? langsung sujud anjing. Dia udah ngomong sebelumnya. Kok kan gue tuh sekosan berempat. Jadi emang kamarnya gede banget. Ada 2 ranjang gitu lah. Dia bilang jadi tuh gue sewa motor tuh sama dia, kita satu motor tuh pakai berdua. Jadi biar irit kita sewanya satu motor aja buat pakai berdua. Dia bilang kalau aing menang nih, dia bilang pokoknya kosan bulan ini aing yang bayar. Idi, niatnya udah baik. Udah baik. Soalnya kosan tuh bayar 3,5 juta buat berempat. Masing-masing ku aing bere 1 slop rokok. Anjing. Soalnya dia dong yang ngerokok. Dia doang. Kita kosan berempat nih. Bertiga ngerokok. Dia dong sendiri nggak ngerokok. Dia Gak ngerokok, gak minum, cuma nyari undian. cuma nyari undian. Bukti hunter ini. Gokil nih orang emang. Terus dia bilang, ku aing bere 1 slop ewang. Dia bilang seorang dibeli sama orang 1 slop. Terus kayak tenang kok. Itu udah di bulan terakhir gue di Bali. Karena bulan depannya gue udah cabut balik Jakarta. Jadi kayak dia kayak bulan ini motor juga aing yang bayar, tenang. Idi. Oke Mus, siap. Gue temenin. Set, tenang anjing. Gue bilang, Mus, gue naik ke panggung, sujud di panggung. Gokil, gue bilang temen gue nih, gue bilang. Gila 25 juta sih. Ya maksudnya dulu Gede itu. zaman kuliah. Ke Bali lagi magang gitu kan. Dan lu juga gak ngapa-ngapain, emang cuma dateng hahihi, malah dapet uang anjing. Gede banget anjing. Hoax katanya gitu.
Nggak usah mancing, bro. Moodnya lagi bagus nih. Bagus. Gak usah bikin marah lo. Gak usah bikin marah lo. Orangnya masih kabar-kabaran, Ger? Masih. Gue masih berteman baik sama dia. Dia salah satu temen kuliah gue yang gue masih kontekan sampai sekarang. Terus Karena memang sedekat itu sama dia. kesibukannya apa dia? Kantoran gitu berarti di Kantoran. Dia di Bandung sekarang. Dia di Bandung kerja di kafe gitu. Kafe. Sama-sama anak dapur, Sama-sama anak hotel, guys. sama-sama anak hotel. Baru kemarin mini soccer main, dia nanya ngagolkan tuh kok gitu dia bilang. Dekat, masih berteman baik. Tapi dari teman-teman yang orang luar negeri itu yang lu sering mingling, ada gak ya lu masih berteman dekat? Berteman deket Kayak come to Bali again, bro, atau come to sebenarnya Japan. berteman deket enggak, tapi ada satu yang kayak sampai kelar tripnya aja gue masih follow-followan di Facebook, kadang chattingan. Oh. Namanya Gabriel Oshida. Jadi dia orang Brazil. Brazil ya? Dia orang Brazil. Bisa juggling nggak? Nggak tahu gua. Katanya tes KTP masih juggling di Brazil. Ceritanya itu kalau Gabriel Oshida nih, Gak disautin. gue nggak tahu gimana nyambungnya. Udah mulai kayak skip di dodge. Nggak semua orang Brazil main bola. Jadi Terus itu ceritanya gue lagi di Jepang. Ini bukan Jepang yang kemarin. Waktu itu gue ke Jepang, gue sama bokap nyokap gue bertiga. Jadi emang gue cuma bertiga doang nih. Gue, bokap, nyokap. Kita dari Tokyo mau ke Osaka, naik bus malam. Jadi nggak naik. Kalau kita kan kemarin naik Shinkansen kan. Iya. Nah, gue naik bus. lama tuh kan. Karena naik bus kan gue ngehemat satu malam hotel. Jadi kan gue malam itu nggak nginep di hotel. Iya. Malam itu gue tidur di bus. Gue Benar. nginep satu malam di hotel dan biayanya itu cuma 500.000. Kalau Shinkansen kan 1,5 juta. Iya, bolak-balik 3 juta tuh. Nah gue nggak bolak-balik. Gue flight balik dari Osaka. Oh, bisa kayak gitu. Jadi gue pergi ke Tokyo. Gue pulangnya dari Osaka baliknya. Gue nggak ke Tokyo lagi. Itu one trip atau lu mesti apa? Transit. Transit ya? Transit di Hong Kong karena naik pesawatnya KT waktu itu. Oke, terus. Nah terus kan gue juga belum pernah ke Jepang. Gue nggak tahu kayak ini terminal busnya yang mana nih gitu kan. Gue cuma biasa Google Maps, gue cari di Google apa, gue lihat-lihat, gue cari-cari. Akhirnya tuh bus jam 9 malam. Nah gue tuh memutuskan untuk kayak yaudah kita dari jam 6 kita udah jalan aja deh. Daripada kita ntar ketinggalan bus ribet nyarinya susah kan. Akhirnya jam 7 gue udah nyampe di terminal. Set, kosong, gak ada orang. Cuma kita bertiga. Akhirnya gue coba nanya ke orang resepsionisnya gitu. Mereka susah bahasa gitu kan. Iya, orang Jepang susah bahasa Inggrisnya. Susah kan. Nah akhirnya kayak gue nanya ke orang sebelah gue. Itu kayak ada anak kuliah anak muda gitulah. Gue ngobrol bareng dia pakai Google Translate gitu. Dia kayak juga pakai Google Translate gitu kan. Gue pikir anak muda kayaknya ngerti nih, anak kuliahan nih. Ngobrol. Oke, dia kasih tahu. Oh ya nih, gue udah bilang ke orang tua gue, Pak nih, mau apa udah bener nih. Gue bilang kita tiketnya udah bener di sini. Oke. Bus jam 9. Jam setengah 9 dari sepi udah mulai rame. Orang-orang udah mulai dateng kan. Udah rame nih di terminal. Gue pengen make sure lagi, bener gak nih? Kan gue nggak mungkin tanya ke orang yang sama dong. Betul. Nah, gue ngeliat di depan sana ada 3 orang, 2 bule, satu lagi si Gabriel ini, orang Brazil nih. Oh, Gabriel yang tadi. Ini bertiga lagi ngobrol. Gue ngeliat karena yang gue kira gue anggap bisa bahasa Inggris, nih bertiga udah pasti bisa nih bahasa Inggris Iya, nih. si Spanyol Iya itu. kan, ada orang Brazil si Brazil sama dua orang kulit putih. Iya. Ini 2 orang kulit putih nih, 2 orang nih. Ini pasti bisa nih bahasa Inggris nih. Set gue samperin, gue tanya ke dia, gue boleh lihat tiket lu orang nggak? Gue pengen make sure nih. Gue takutnya tiket gue salah. Gue bilang pengen nyocokin, bener gak? Oh ya bener dia bilang gitu kan. Terus si Gabriel bilang, oh sama kok tiketnya sama tiket gue. Kita satu bus nih. Iya. Gue kayak oke. Terus gue nanya, lo orang bareng nih? Oh enggak. Ini, sabar. Permasalahan lu di sini. Kenapa lu bisa banyak temen? Harusnya abis nanya nih, orang normal nanya. Oh sama, Udah oh ya, thank you. Lu tuh enggak. Gue lanjutin conversation. Iya, conversation lu lanjutin. Gua lanjutin. Kalian bareng, dari mana? Iya, gitu. Gue nanya tuh, lo orang bareng nih? Gue bilang, enggak. Jadi yang ini 2 orang pacaran, cowok cewek. Satu lagi nih si Gabriel sendiri. Mereka juga baru ketemu di terminal, ngomong gitu kan. Udah tuh. Nah, karena gue satu bus sama si Gabriel, dia nanya ke gue, lu ke Osaka? Gue bilang, iya nih kita mau ke Osaka. Kaget itu.
Iya, gue bilang nih gue mau ke Osaka, gue bilang. Terus gue nanya, lu soalnya mukanya tuh dia tuh emang orang Brazil tapi belasaran Jepang. Oh. Makanya emang Gabriel Oshida. Oshida. Ya, gue nanya ke dia kayak lu orang sini. Soalnya gue mukanya kayak muka-muka orang Jepang tapi kayak bukan gitu loh. Dia kayak lu orang sini enggak, dibilang gue kakek gue orang Jepang. Dibilang, "Ini gue lagi main ke sini." Oh. Terus udah nih, gue nanya lu sama siapa? Gue lagi solo travel, dia bilang ke Jepang. Oke. Udah tuh gue pisah di bus, gue duduk sebelah dia. Coincidence? Jadi emang nggak, bukannya coincidence, emang sengaja. Jadi gue kayak dia kayak lu dibilang kayak lu duduk sini aja bro. Nah gue tuh kadang karena pada di sana itu tuh gue lumayan bosen karena kan gue pergi bareng bokap nyokap gue. Jadi tuh gue lebih sering banyak kadang tuh gue keluar sendiri gitu malam-malam. Gue ngerasa nggak ada temen. Iya. Nah pas di sini temen nih, dia nanya ke gue, lu ke Universal Studio gak ke Osaka? Gue bilang iya, gue bakal ke Universal Studio nih. Gue bilang, dia nanya hari apa? Gue bilang hari Selasa. Gue bilang gue bakal ke USJ. Oke bro, dia bilang, lu mau bareng nggak? Dia bilang, gue beli tiket nih. Dia bilang, hari Selasa gue juga mau ke USJ. Dia bilang, gue belum pernah. Akhirnya apa? Oke, gue bilang, ayo, ntar kita janjian aja langsung ketemuan di USJ ya. Jadi gue nggak tukeran kontak sama dia. Gue nggak ada apa-apa. Kita cuma janjian hari Selasa pagi kita ketemu di USJ. Kan gede banget USJ. Gede banget kan? Dia nanya ke gue, lu bakal datang jam berapa? Gue bilang, gue bakal datang sebelum open gate, gue bilang. Jadi jam 8, jam setengah 8 pagi itu gue udah nyampe di USJ. Gue bakal datang, gue udah jam segitu gue bakal nyampe. Gue bilang oke. Hari H nih, gue jam 6 pagi udah bangun. Modal janji ya. Udah janji, jam 6 pagi gue bangun. Gue udah kayak, anjir, males banget nih ketemu dia. Karena gue pikir-pikir kayak gue lebih asik sendiri deh kalau ke USJ. Gitu kan. Gue pikir, cuman udahlah. Mana mungkin ketemu sih. Iya, orang gak janjian. Orang gak ada janjian, gak tuker kontak dia. Dan gue pergi, kan gue ada portable wifi. Jadi gue nggak punya eSIM. Jadi kartu gue tuh gak ada SIM cardnya. Jadi gue pakai wifi yang hotspot. Tapi itu wifi hotspot gue kasih ke bapak mak gue. Jadi gue benar-benar pergi ke USJ itu gue hafalin rutenya. Udah, gue berangkat. Gue nggak perlu ada upload story, nggak perlu apa. Gue nggak perlu ada apa-apa gitu. Jadi gue nggak anggap handphone gue nggak aktif lah pokoknya. Lu mau ngechat gue pun handphone gue pokoknya nggak aktif gitu loh. Gue pergi. Set, gue turun, gue nyampe di USJ. Tiba-tiba dari belakang ada yang nepok pundak gue. Bro, dia bilang gitu. Gue bilang, ketemu nih, gue bilang, oke lah. Dan lo tahu itu tanggal 14 Februari, Valentine. Semua orang literally pacaran aja. Lo sama Gabriel. Gue sama Gabriel berdua. Gabriel Brazil. Gabriel Brazil. Spotnya bagus lagi. Tapi gue pikir gitu kan, gue pikir kayak boleh juga sih sebenarnya kalau ada dia, karena gue pikir gue di USD gue pengen foto-foto nih. Tapi kan yang fotoin. Kalau nggak ada temen kan gue nggak ada yang fotoin, gue pikir gitu kan. Terus gue pikir kayak gue bakal kayak ngantri nih. Kalau gue ngantri sendiri, diem, bosen kan. Gue pikir oke juga nih ada temen gitu kan. Udah akhirnya kita jalan main bareng tuh. Main USD bareng. Dan bilang lu endingnya naik ini yang biang lama. Enggak. Terus dia ngutarain perasaan lu. Ngobrol kejauhan. Kita ngobrol. Terus dia kayak tukeran kontak di Facebook apa. Terus sampai akhirnya kayak udah agak sore, gue udah mulai kayak ini udah mulai awkward nih, gue bilang nih. Udah mulai awkward nih. Kayak kita udah main kemana-mana, jalan bareng berdua apa kan kayak ngobrol apa makan apa. Gue bilang kayak udah mulai awkward nih. Gue bilang kayak gue mau misah dulu, gue bilang. Wah, sedih gak dia? Biasa aja sih. Why bro gitu. Enggak, gue bilang gue mau kesana, gue mau cabut, gue bilang gue mau cabut dulu, gue mau me time lah, gue pengen foto-foto di sana, gue bilang. Udah dari situ udah gak pernah ketemu lagi. Chatting lagi di Facebook. Ini FB-nya kalau masih ada nih ya. Gabriel siapa? Oshida. Ini guys, ini bukan fake ya guys. Gue cerita gue beneran nih. Lu lihat ya Gabriel Oshida nih, gue follow. Nih orangnya. Tuh. Oh. Iya. Tuh masih ada chatting sama dia tuh. Gokil, Gabriel Oshida ya. Gue kasih unjuk bro. Gue nggak fake. Lu kira gue bikin dongeng? Halo guys. Halo Elita. My friend, nice time on Osaka. Gue bilang, hi Gabriel, how are you? Gue bilang, tuh. Of course, tuh. Nih lihat nih, always tell about
our universal experience. I miss Osaka. Yeah, such a nice experience. Gue masih ngobrol. So, how's Brazil today? Itu yang bikin banyak teman tuh itu sebenarnya. Gue pikir nggak mati ya. Dipanjangin. Masih ngobrol gua. Tahun berapa nih? Ini lama banget ini juga. Tadi lu pengen bahas apa lagi Ger yang tadi? Yang Ada potong? sekali. Tentang apa lagi nih? Diri nih ya. Ini gua di Bali waktu itu. Gua di Bali, gua lagi liburan. Oh ini maksudnya liburan, berarti udah kelar. Ini Beda. After lu kerja. After gua kerja. Ini zaman tahun 2018 kalau nggak salah. Ya, 2018. Gua ke Bali. Gua sama temen gua lah, ya kan, ke Bali nih. Kita lagi nongkrong sunset di 707 Beach Berm, Beach Club di Batu Belik. Itu kayak local beach club gitu. Jadi yang beach club yang duduk pakai beanbag di pantai gitu. Dia tuh tutup jam 8 malam. Nah, abis sunset jam 6 sore, musiknya mulai kayak biasalah house Bali gitu kan. Set kita baru minum tuh, gue sama temen gue udah minum. Sama siapa tuh? Adalah. Terus ada satu bule, orang Prancis. Orang Prancis nih ya? Orang Prancis. Udah asik banget minum bareng kita, ngobrol. Jadi kita bertiga doang. Gue tuh berdua sama teman gue. Ini satu cowok sendiri nih, namanya Niko. Namanya Niko. Niko Nakno bukan? Bukan, beda. Set, minum. Sampai udah mabuk di beach club itu, tapi jam 8 tutup. Akhirnya kita kayak, Masa gak lanjut? iya, masa nggak lanjut nih, mau kemana nih Niko, gitu-gitu kan. Oke, kita ke ini aja, kita ke Old Man. Ada yang welcome. Ke Old Man's kan. Di Old Man's, Atar welcome. mabok. Minum di Old Man's, bertiga nih, masih Niko nih, ya kan. Ada orang Prancis tadi. Orang Prancis. Niko Kenapa? pas udah mau OTW balik, kunci motornya hilang. Dia mabok parah banget, udah sampai jatuh gitu. Kayak udah gila banget maboknya. Terus kunci motor hilang. Gue bilang ke temen gue ya, udah pulang. Tinggalin aja, gue bilang. Gue tinggalin. Udah nih. Jahat. Soalnya dia ada temen gue satu lagi yang nemenin dia. Jadi gue berdua sama temen gue kayak udah cabut lah. Nah temen gue ini satu lagi emang ikutan datang sana juga, terus kayak akhirnya nemenin dia, bantuin gitu kan. Akhirnya besok pagi gue nanya temen gue, gimana tuh si Niko? Udah akhirnya ketemu, kuncinya jatuh di tengah jalan gitu kan. Udah nih. Akhirnya udah lupa lah sama cerita Niko. Sampai tahun 2020 gue ke Bali. Gue lagi di La Favela. 2021 zaman Covid. Gue di La Favela. Beda 2-3 tahun lah ya. Iya. Gue lagi party, tap. Terus jadi si Niko ini tuh kerjanya bolak-balik gitu. Kayak Prancis terus Bali. Kerjaan dia itu dia Oh, gue baru ngeh. Niko ini ternyata orang Prancis yang tadi. orang Prancis. Mau pikir Niko orang Indo. Enggak. Niko ini orang Prancis. Oh, Niko orang Prancis. Orang Prancis namanya Niko. Oke. Jadi makanya gue pas dia kunci motor hilang, gue kayak bule gila ya nih gitu kan. Kayak yaudah lah, bule bodo amat, urusan lu anjing gitu kan. I see. Terus Kayak 2 tahun 3 tahun kemudian gue lagi di 2 tahun ya, 2021 pas Covid kok itu. 2021 gue ke Bali. Terus di La Favela, set party. Gue udah nggak bareng temen gue, ini beda temen, gue beda geng. Set gue lagi party. Nah Niko ini tuh kerjaannya ekspor furniture ke Eropa dari Bali. Makanya dia bolak-balik. Gue teriak, gue lihat, Niko, gue bilang. Gue ketemu dia lagi. Dia inget gua, Gary gitu kan. Pelukan. Minum. Udah gitu doang. Gak jelas. intinya ketemu lagi setelah 3 tahun. Intinya ketemu lagi setelah 3 tahun. Perubahannya banyak gak dia? Enggak, sama aja. Sama aja. Orang gila. Boleh gila ya. Boleh gila ya. Orang dia cerita. Tapi gue pernah kayak gitu, tapi posisi pas gue lagi di Vietnam. Oh, Gue pernah jadi, gue sampai sekarang masih follow-followan di IG. mingle gitu loh ya. Iya. Mingle.
Apa dulu lupa gue namanya. Dari tadi gue lagi cerita pengalaman minggal gitu. Dari gue agak lupa namanya, tapi gue follow IG-nya. Dia tuh backpacker gitu loh. Namanya Cozy Frederick Pion Benoit. Orang Prancis tuh. Enggak, ini orang bule. Oh, iya, orang bule Prancis tuh. segala macam. Namanya orang Prancis. Ceritanya, gua petenteng waktu itu gua masih suka minum Jaeger. Gitu. Jadi minum favorit gua itu Jaeger Bomb. Cozy Freddy. Jaeger Bomb. Jadi ada satu distrik di mana di Vietnam itu kiri kanan kayak apa ya? Kiri kanan tuh literally bar, iya. klub kecil gitu loh, segala macam. Tapi itu ibaratnya kayak bentuknya tuh kayak apa ya? Kayak red district gitulah. Oke, ya. Tapi memang buat alkohol doang. Iya. Nah, macam gua masuk. Awal gua masuk ke tempat yang biasa bar-bar doang. Awal gua masuk cuma nggak jelas nih. Soalnya karena mungkin nggak terlalu rame, dia barnya itu si bule nih, bule-bule di sana, turis-turis di sana bisa setel lagu sendiri di laptop. Oh, puter lagu sendiri. Gua pindah segala macam, dan ada beberapa yang gue samperin tuh lagunya nggak masuk, lagu-lagu lokal lah dimainin segala macam. Oke. Gue masuk tuh, gue nama klubnya gue juga lupa. Gue masuk, disuruh nih paspor segala macam. Klub kecil, bentukannya tuh dia tuh klubnya kayak Swill tapi lebih kecil lagi. Oke. Datang, ya udah nggak di situ kan, ya udah nggak ada sofa-sofaan, gue di table. Pesen apa? Gue pesen Jaeger Bomb, satu botol Jaeger Bomb, satu botol Jaeger sama mixer segala macam. 900.000. 900.000, udah. Iya, welcome. Dua. Gue ngerokok, soalnya itu kenapa gue masuk itu salah satu juga yang boleh ngerokok di dalam. Kabarnya. Nah, boleh. Gue udah tanya, boleh nggak nih ngerokok? Pas udah segala macam, gue ngerokok dong. Iya. Dan gue diliatin sama orang-orang. Karena turis-turis di sana itu bingung. Karena mereka terbiasa party itu nggak ada rokok. Nggak ada rokok. Disamperin lah sama si Freddy ini. Samperin, ngobrol lo segala macam. Oh, lo orang mana? Segala macam. Gue tuh selalu udah kill conversation. Oh, lu stopin gitu. Gue selalu kill conversation karena kalau gue kayak misalnya gue lagi ajak sama Grace sih sekarang nih. Kalau macam gue udah tahu intensinya pasti ke Grace. Gue kill conversation terus, Indonesia, udah dak. Tapi gue lihat nih, ini orang kena ngajak ngobrol mulu. Gue udah bilang nih, ngajak ngobrol, masukin sesuatu ke minuman, gue tampol nih kata gue kan. Enggak. Oslah, welcome. Ternyata emang dia backpacker. Ngobrol, akhirnya dia buka topik terus, ngajak gue cheers. Oke. Dia beli minum sendiri juga. Dia minum sendiri juga, dia nggak minta, segala macam. Yang dia minta tuh rokok. Dia nanya, kenapa? Kok lu bisa ngerokok? Lu orang sini? Dia bilang, enggak, gue orang Indonesia. Dia bilang, iya soalnya gue ke klub-klub di luar negeri kayak di Vietnam jarang yang bisa ngerokok. Gue kira lu orang lokal. Kagak, gue udah nanya, ini boleh. Dia lihat rokok gue, ambil mentol. Apa nih? Dia nggak tahu. Halo, iya. Dia nggak tahu. Dia bilang, apa nih? Tipikal orang bule pasti dia nggak tahu Iya, rokok. kan? Dia taunya Marlboro. Iya. Pas dia tahu gue ambil mentol, dia bilang, cobain boleh nggak? Oh ya. Gue cobain dong. Dia cobain dong segala macam. Nggak apa? Rasanya aneh dia bilang. Terus gue bilang, lu cetekin dulu. Dingin gitu kan. Oh iya, beli di mana? Gue bilang beli di Indonesia, gue bawa. Minta lagi 2 sebatang. Malam itu dia minta 6 batang. Malam itu 6 batang segala macem. Akhirnya udah dari segala macem, ya udah gue bilang ajaklah, orangnya ternyata seru juga. Ajak ngobrol, dia nanya gue kerjaannya apa. Gue bilang, oh gue nge-YouTube gini. Dia bilang, one day kalau misal lu ke Perancis lu kabarin gue bakal nge-host lu segala macem. Dan gue juga bakal nanti rokok gitu kan. Udah ngobrol, besok janjian ketemu. Oh, besok lu janjian ketemu. Besok gue janjian ketemu buat makan, ngobrol. Oke. Karena ternyata tuh dia memang punya bisnis yang bisa di remote sama dia. Iya, Jadi tuh dia masih bisa traveling makanya dia. Iya, jadi dia di Vietnam itu setiap bulan tuh dia pindah negeri, pindah negara. Dok. Gue tanya lu sampai kapan? Itu posisinya kan kalau nggak salah 2018-19. Dia bilang gue bakal balik ke negara gue 2021 planningnya. Oke. Jadi 2-3 tahun tuh dia bakal keliling, dok segala macam. Gue bilang, oh yaudah follow IG segala macam. Lo mau tau yang paling apa? Apa?
Dia pernah DM gue akhirnya kan udah ketemu, makan segala macem, besoknya makan bareng doang kan, ngobrol-ngobrol biasa doang. Terus kayak gue minta saran, lu udah kemana aja di Vietnam supaya gue bisa kesana, dan kebalikannya gue udah balik Indo. Ini jelang berapa, 3-4 bulan gitu kan. Dia ke Indo, dia foto, dia beli rokok, minum itu satu slop. Jadi doyan ya. Kenangan, memoris. Pas ke Indo gue nggak nyamperin karena waktu itu gue lagi di Jakarta juga, dia lagi di Bali. Oh, pas beda Bali negara. sih dia. Masih flight. Sumpah gue bilang, dalam hati gue kan, itu juga gue bawa cuma 1,5 bungkus. Nah, itu gue lagi mabok. Itu ibaratnya gue ke tempat mabok itu, gue harus nyetir 15 km. Karena penginapan gue itu dekat airport. Ke tempat itu 15-20 kilo. Tapi gue pengen banget clubbing untuk terakhir kalinya. Gue naik motor bolak-balik. Itu kan sewa motor kan gue di Vietnam, motor bolak-balik. Itu baliknya gini nih. Gue bilang mati di Vietnam nih, gue kata gue. Pakai Gmaps lagi tuh, pakai Gmaps kan lu kan jalan? Enggak, apal. Oh, lu apa? Soalnya lebih lurus doang. Oh, lurus doang. Kanan 3 kali gitu doang. Tapi aman ya. Aman tapi Tapi aman. emang kalau orang bule mereka ini sih banyak yang nggak tahu sama rokok Rokok Indo. Rokok kretek lebih tepatnya. Rokok kretek. Gua waktu itu juga sempat turun di Jepang. Ini cerita gue ini berarti. Lu jual cerita lu. Turun di Jepang gua. doang. Orang Boris kek. Jadi turun di Jepang itu sebenarnya kalau misalkan orang Southeast Asia MMR kalau misalkan udah tinggi, mainnya main itu aja. Orangnya di Orangnya di- lagi. aja. Jadi Myanmar ketemu, gue deketnya sama orang Myanmar kebanyakan. Myanmar, Pinoy banyak yang kenal. Nah, di Jepang itu ada namanya izakaya. Ini kenapa gue suka izakaya? Oke. Jadi waktu itu udara dingin. Jadi tuh izakaya tuh kayak dibilang warkop lah ya. Warkopnya Jepang gitu. Iya, kayak warkop lah. Dia jual alkohol, makan. Jual alkohol, makan. Jadi gua segerombolan orang Indo 6 ke izakaya, ketemu sama segerombolan orang Myanmar yang gua deket. Ketemu secara gak sengaja sama nih sama orang-orang Jepang nih. Oke. Jadi di sana tuh minum alkohol all you can drink 200.000. Yang kecuhai 200.000. Minum ngobrol, lama-lama meja udah mulai nyatu nih, ngobrol sama orang Myanmar. Orang Myanmar juga Inggrisnya gak gitu bagus. Pasti. UK, oh ya biar deh. Weh, ini gua gak ngerti kayak gitu, gua ketawa aja. Gitu tadi. Terus kayak juga sering gitu tay. Sering banget. Oh iya, padahal gua gak ngerti ya. ngerti aja ngomong apa gitu kan, logatnya beda gitu kan. UK, ya, your draft so good, ya, gitu kan. Terus ngobrol-ngobrol udah deket, udah mulai rangkul-rangkulan, terus kayak udah mulai seru, tiba-tiba ada orang Jepang. Badannya gede gitu kayak Tepen. Woi, my brother, padahal gak kenal. Tapi temen gue udah pada mabok kan. Iya. Ditangkul. Woi, my brother, woi, gitu. My brother, gitu kan. Mulai tuh nyatu tuh sama orang Jepang tuh, set, ya kan. Nyata mereka tuh yang megang daerah situ. Kayak ibaratkan yang suka street fight. Suka street fight, jagoannya. Ada Gangsternya nih. jadi tuh ada yang nyamperin tuh yang bebocahannya, ada satu kayak bosnya gitu duduk pakai lengan panjang sama pakai ini yang Adidas tau gak sih yang begini. Oh. He's strong, street fight katanya. Street fight gitu kan. Akamsi orang Tama. Tapi datangnya ramah mereka kan. Maksudnya Ramah. pendekatannya ramah gitu kan. Dicarilah jalan tengah buat nunjukin siapa yang paling strong. Ya kan? Panco, taruh meja tengah, panco. Jadi temen gue ada yang nge-gym. Si Mocel nge-gym ya kan, panco tuh awal-awal. Set, Tapi ini lucu-lucuan sebenarnya kan. Lucu-lucuan. Orang mabok gitu kan habis minum. panco, set, kalah. Tapi dia kalah karena yang satunya pakai badan, nempel kayak gini. Dia kalah trik. Bocah orang Dota tuh kalau misalkan kalah sesuatu nonton replay. Dia nonton replay, kok gua kalah ya? Padahal otot gua lebih gede. Oh si anjing pakai badan katanya. Itu baru orang nomor 2 di sananya. Oke. Orang nomor 1 Jepangnya turun, kan yang rotot gitu. Orang Myanmar coachnya. Diem aja tadinya. Begini, set. Panco, maju. Si Myanmar nih ya. Tangannya gede banget, Bang. Dibantai aja orang Jepangnya. Masih Myanmar ya. Iya. Si Mocel juga dibantai anjing. Ujung-ujungnya orang Myanmar yang menang. Anjir.
dalam panco. Dalam panco. Pasti diajakin street fight buat have fun. Street fight buat have fun Tapi kita masih kayak enggak lah kalau street fight enggak gitu kan. Terus ujung-ujungnya ngobrol cuma, "Woi, my brother. Woi." Gitu doang. Woi, my brother gitu doang aja. Sampai akhir tai. Orang mabok udah begitu. Terus ini dia ngomong, "Oh, lu orang Indo?" "Iya." "Lu mau kerja gak di sini? Gue juga punya orang Indo kerja." Tukeran nomor telepon. Gue bilang gue pengen kerja di Jepang. Kalau bisa gue suka banget sama negara ini. Masih orang Jepangan nih. Iya, gue ada teman kok, ada teman. Ya udah, gue telepon, nomor tidak ada. di scam aja dikasih nomor palsu, bang. Aduh. Oh, ada Pak Pulung. Halo Pak Pulung. Gak lucu yuk, gak mesti lucu, tak. Lucu, nggak mesti lucu. Gak mesti lucu. Lancar banget lu ngarang cerita, hanya cari video panconya, bang. Real guys. Yang my brother nih orang nih. Yang kanan tuh. My brother nih yang gue bilang, badannya kayak Tepen dia. Tapi si Jepang itu bukan orang Dota kan? Bukan. Orang random, memang nongkrong di izakaya, my brother gitu. Gue bilang kayak Tepen. Video panco yang mana ya? Nawan kasep. Aing diceritakan Anjing mau nonton mana gue Itu tadi donat dia mau bilangin. Nih, kampai. Si Mus ada di live. Nama yang ngirimnya temennya Mus. nonton mana Mus? Nih, panco guys. Nonton mana? nonton Aing upload ke Anjing sia gue. Masih saringan. Bentar kewe gampang. Real aja. Cerita gue real. Di Bandung mana? Itu si Mus. Aing di Gak ada goan ya. Nih orang nomor 1 sono lawan orang Jepang yang gue lawan orang Myanmar yang gue bilang. Oh. Ya tuh sehat-sehat Mus. Kewe lah mau naik ke Bandung. Diwantai aja. Kalau mau ini lagi streaming hela nih. Nih guys. Mus tuh. Itu ceritanya real gak, Mus? Mus, bener kan Mus ya? Cerita mana Mus di Sky Garden pas eta anjing. Parahnya 25 juta guys, beneran nih, bukan ngodang ada ini. Oke setahun sekali. Fokus tahun sekali anjing. Yang satu Mus. Juga lanjutnya. Siap, lanjut. Ya, Bye Mus.